Halo semua, di video ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang materi dasar logika matematika. Di dalam video ini terdapat suatu kasus yang sering terjadi, yaitu kasus garansi laptop. Dalam kasus ini, kita menganalisis sengketa antara pelanggan dan pihak toko terkait penolakan klaim garansi atas sebuah laptop. Terdapat beberapa premis utama yang menjadi dasar argumen, yaitu laptop masih berada dalam masa garansi resmi. Pelanggan menyatakan bahwa kerusakan terjadi secara tiba-tiba tanpa kelalaian penggunaan dan aturan garansi, menyebutkan bahwa kerusakan akibat cacat produk ditanggung, sedangkan kerusakan karena kesalahan pengguna tidak. Dari premis tersebut muncul dua argumen berbeda. Pelanggan meyakini bahwa karena tidak ada kesalahan penggunaan, klaim garansi seharusnya diterima. Sementara itu, pihak toko menyatakan bahwa kerusakan terjadi akibat cairan yang masuk ke perangkat, yang berarti termasuk dalam kategori yang tidak ditanggung garansi. Inferensi yang dapat diambil adalah jika benar perangkat digunakan sesuai aturan dan tidak ada kelalaian, maka klaim garansi logis untuk disetujui. Sebaliknya, jika memang ada bukti kuat mengenal kerusakan akibat kesalahan pengguna, maka penolakan klaim menjadi masuk akal. Argumen kedua pihak valid secara logika karena kesimpulan sesuai premis. Namun, kebenaran simpulan tetap bergantung pada fakta. Klarifikasi diperlukan agar keputusan adil dan logis bagi semua pihak. Setelah memetakan premis dan argumen dari kedua pihak, langkah berikutnya adalah mengevaluasi struktur logika serta inferensi yang ditarik dari argumen tersebut. Pelanggan menyampaikan bahwa karena Jia menggunakan laptop sesuai prosedur dan tidak pernah menjatuhkannya atau membasahinya, maka kerusakan seharusnya ditanggung oleh garansi. Sebaliknya, toko berargumen bahwa pemeriksaan teknisi menemukan tanda-tanda kerusakan akibat cairan, sehingga sesuai ketentuan garansi, klaim tidak bisa diterima. Inferensi dari pelanggan dapat dirumuskan sebagai, jika perangkat digunakan secara normal dan tidak ada kelalaian, maka garansi berlaku. Sementara inferensi dari pihak toko adalah, jika ditemukan bukti kerusakan akibat cairan, maka garansi tidak berlaku. Dari sudut pandang logika formal, kedua argumen ini valid, karena kesimpulan mereka memang mengikuti premis yang diajukan. Namun, perlu ditegaskan bahwa validitas lokes tidak selalu menjamin kebenaran dalam konteks nyata, jika premis dasarnya belum tentu benar. Maka, dalam kasus ini, keabsahan simpulan sangat tergantung pada apakah bukti kerusakan akibat cairan itu benar-benar dapat dibuktikan secara objektif. Rekomendasi solusi atau keputusan logis. Berdasarkan analisis logika yang telah dilakukan, keputusan paling logis dalam kasus ini adalah tidak langsung menerima atau menolak klaim garansi tanpa adanya klarifikasi mendalam. Jika benar tidak ditemukan bukti kelalaian pengguna, maka klaim pelanggan seharusnya diterima sesuai ketentuan garansi. Namun jika terbukti bahwa kerusakan disebabkan oleh cairan, maka penolakan dari pihak toko menjadi wajar. Untuk memastikan keadilan, disarankan agar dilakukan pemeriksaan ulang oleh teknisi independen sebagai pihak ketiga. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan struktur logika, tetapi juga kebenaran faktual yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang adil dan masuk akal. Penutup, melalui pendekatan logika formal, kita dapat menganalisis konflik atau sengketa secara objektif dan sistematis. Dengan memahami premis, menyusun argumen, serta mengevaluasi inferensi, validitas, dan kebenaran, kita bisa menarik kesimpulan yang rasional dan adil. Kasus klaim garansi ini menunjukkan bahwa logika bukan hanya teori, tapi juga alat bantu penting dalam pengambilan keputusan yang bijak di kehidupan nyata.